Tapi aku ada kerjaan, alhamdulillah aku dapat program baru buat Ramadan. Hai, selamat hari Senin. Senang banget Nyai. Keren lo ya, tersangka lo. Tapi mantap, jobnya makin lancar. Keren kali si Nyai dong. Keren kali si Nyai. Biasanya orang kalau udah jadi tersangka tuh langsung ngeredup ya. Langsung gak ada job ya, sepi job ya. Ini luar biasa guys, luar biasa sosok seorang Nyai nih Nikita Mirzani. Jobnya melimpah, mantap, keren gak tuh? Nah itu namanya kalau rezeki gak kemana shy. Kalau rezeki gak kemana shy, selagi itu halal shy, di jalan yang benar shy. Pokoknya mantap tuh Nyai ya. Mantap. Makin menyala Nyaiku, makin menyala, pokoknya makin mantap. Gimana tuh? Panas di tetangga ya, tetangga panas kipas. Panas, kipas weh. Ini hater-haternya Kanikmir pasti lagi seneng banget ya kan, karena Kanikmir ditetapin jadi tersangka. Tapi inget ya sayangnya, belum persidangan. Jadi kita tunggu aja ya hasil persidangan ya. Karena nanti di persidangan nanti kan ya pasti kan ada pembelaan lah, segala bukti-bukti akan dikeluarin gitu kan. Ya kita berdoa aja ya guys, semoga keadilan itu akan ditetapkan seadil-adilnya ya. Kita berdoa ya semoga keadilan di Indonesia akan ditetapkan dengan seadil-adilnya gitu ya. NM resmi jadi tersangka tadi malam atas kasus pemerasan dan Undang-Undang ITE. Semalam baru aja kita saksikan dari kepolisian menyatakan kalau NM resmi jadi tersangka yang dilaporkan oleh Dr. R. Yang katanya NM mencoba memeras Dr. R. Kalau tidak memberikan uang akan direview produknya. Nah, kalau pernyataan dari NM sendiri, ini kayak lo dikasih duit terus lo dikatain nyolong. Dan hal ini juga berlaku ke Doktif, dari Dr. R ke Doktif. Dan mungkin di sini salahnya NM nerima nilai total uang 4M yang dikasih oleh Dr. R karena takut direview barangnya. Nah, untungnya si Doktif nggak terima tuh duitnya. Jadi polanya itu seperti ini. Ini gue kasih duit ya, tapi lu jangan review produk gue. Ini gue jadi bingung, ini lu polanya seperti ini, Dr. R. Lo kasih duit ke orang supaya tutup mulut. Nah, kalau lu udah disentil atau lu merasa tercubit, gue putar balikin. Jahat banget. Tapi untungnya si Doktif gak ngambil tawaran dari si kerudung dusta. Kalau nggak kan jebakan lagi, jebakan sapu lidi. Aduh ngeri. Nah seharusnya ini jadi bahan fokusnya para kepolisian atau BPOM atau siapa deh ya yang kerja di kenegaraan Indonesia ini. Kenapa tuh orang mencoba untuk menyuap, memberi uang kepada seseorang? Berarti ada apa produknya? Itu yang harus dipertanyakan Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya satu orang, tapi kedua orang, kedoktif pula. Nah itu Bapak Ibu yang dipertanyakan. Umi syuting apa? Aku syuting program baru buat di mana Umi, IndiHome. Jadi kamu harus Waalaikumsalam. Jadi kamu harus berlangganan mamanya. Masa lupa sih sama aku? Lupa kan jarang syuting bareng sama Umi. Ya kan di studio dia yang waktu. Iya kan udah lama, Mak. Lupa, Mak. Ini sandalnya ada lagi gini kan? Ini boleh ya? Iya. Aku kalau dipanggil pasti datang karena pengennya cepet-cepet selesai. Tapi kalau nggak ada panggilan ya kayak mana? Itu RM. Kamu mau? Ini orang main cantik aja sih. Makasih, Mak. Program. Operasi, Mak. Umi juga bisa cantik asal dikasih operasi. Jangan, lanjut semua. Udah lanjut. Sampai ke bibir-bibir. Kan? Ya udah ya, aku mau foto shoot dulu, mau syuting dulu buat yang kecewa.
Buat yang kecewa sekali lagi datang, mohon maaf sedalam-dalamnya. Semangat. Aku udah dikasih tahu Umi katanya mau kawin ya. Sama siapa? Akhir tahun Desember guys, doain dia. Dia udah Kamu kebelet. datang nggak kalau aku nikah? Ya ulang tahun aja nggak diundang, apalagi kawin. Lah, nggak datang maksudnya? Lah, ulang tahun aja nggak Ya diundang. diundang kan gak enak kemarin. Kayak maksud mau datang kan lagi huru-hara. Mana? Kehidupan. Nggak ada urusan. Datang mah datang aja. Kalau diundang pasti datang. Guys, aku cuma mau live 5 menit aja. Jadi cepetan buruan kalian masuk ya. Itu bawa makanan apa bawa apa? Oh. Si Reva lama Aku tuh lagi kerja hari ini. Aku lagi syuting sama Umi, sama Koruben. Koruben masih live brownies. Terus sama Mas Eko. Jadi aku syuting guys. Kalian daripada nunggu di sana, mendingan pulang. Kasian nunggu nggak akan datang juga. Mendingan kalian pulang. Cari berita yang lain. Serius, gua kasih tahu. Hari ini syuting 1 episode atau 2 episode? Kalian pulang, istirahat di rumah, atau teman-teman media cari berita lain. Ini kalau gue jahat gue nggak akan kasih tahu hari ini gue syuting ya. Nanti kalian kecewa karena nggak datang. Bukan nggak datang, memang syuting hari ini. Sudah dijadwalkan hari ini, memang syuting dari bulan Januari, jadwalnya udah masuk. Itu. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. 2 menit lagi aku live. Ya mohon maaf kalau ada yang kecewa, mohon maaf. Tapi aku pasti mentingin kerja dulu. Karena mau lebaran, pasti para pekerja, pegawai itu pasti pada minta THR. Kalau THR lebaran kan ngasihnya harus full ya Umi ya. Betul. Harus full tuh Umi mau kawin. Jadi kerja dulu biar bisa ngasih THR ke orang-orang yang kerja di rumah, ke pegawai. Mohon maaf kalau ada yang kecewa. Ami syuting apa? Aku syuting program baru buat di mana Umi, IndiHome. Jadi kamu harus Waalaikumsalam. Jadi kamu harus berlangganan mamanya. Masa lupa sih sama aku? Lupa kan jarang syuting bareng sama Umi. Ya kan di studio dia yang waktu. Iya kan udah lama, Mak. Lupa, Mak. Ini sandalnya nggak ada lagi gini kan? Ini boleh ya? Iya. Aku kalau dipanggil pasti datang karena pengennya cepet-cepet selesai. Tapi kalau nggak ada panggilan ya kayak mana? Itu yang orang main cantik aja sih. Makasih, Mak. Suatu anugerah banget. Operasi, Mak. Umi juga bisa cantik asal dikasih operasi dia. Udah lanjut semua. Udah lanjut. Sampai ke bibir-bibir. Tuh kan. Ya udah ya, aku mau foto shoot dulu, mau syuting dulu. Buat yang kecewa sekali lagi datang, mohon maaf sedalam-dalamnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ngasih lumba-lumba. Dokter Oki. Ya ampun. Nanti Dokter Oki mau live tuh di TikTok, mau live jualan di TikTok, beli ya guys ya, yang banyak guys ya. Dia akan
Terseret kasus Nikita Mirzani, Mel dapat dinasehati Fitri Salhutru. Jangan mau jadi tumbal. Sebelum terseret kasus Nikita Mirzani dengan Reza Gladys, Mel Syahputra sudah jauh hari diperingatkan oleh Fitri Salhutru. Kalau aku secara pribadi, aku tidak punya masalah Mel. Aku tahu dia emang anak baik, kata Fitri Salhutru. Oleh karena itu, Fitri Salhutru mewanti-wanti Mel Syahputra agar tidak berbohong demi kepentingan Nikita Mirzani saat proses BAP. Saran aku, jangan berbohong. Kamu tahu berurusan dengan hukum itu tidak bisa berbohong. Kalau kamu berbohong, kamu kena lagi pasal kesaksian palsu, sambung Fitri Salhutru. Menurut Fitri Salhutru, Mel Syahputra akan menyesal di kemudian hari jika nekat menutup-tutupi borok Nikita Mirzani di hadapan hukum. Intinya aku hanya menyarankan, jangan bodoh. Jangan mau kamu dijadikan tumbal. Kamu di BAP itu bukan lagi syuting. Kamu sedang mengalami masalah hukum yang sangat serius, tutur Fitri Salhutru. Cuplikan unggahan video wejangan Fitri Salhutru untuk Mel Syahputra ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 297,6 ribu jumlah tayangan. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. TikTok kedua. Yaudah guys, aku mau... Ya Allah, aku jadi nggak jadi berhenti kalau dikasih gift begini. Masih ada yang mau nge-gift nggak? Program Ramadan TV mana di IndiHome. Jadi kalian harus berlangganan IndiHome. Terus apa lagi Umi? My Telkomsel. My Telkomsel. Terus? All Play Entertainment. All Play Entertainment. Nanti akan tayang di 3 itu. Berlangganan aja guys. Jam berapa Dokter Oki live? Dokter Oki live. Aku lagi di rumah Pondok Indah dulu. Oh, dia lagi ngecek rumahnya. Jam berapa Dok live-nya Dok? Jam berapa live-nya? Pernah nanya tuh. Di akun yang mana? Coba dijawab dulu Dokter Oki. Kun, di akun mana? Di akun mana? Nggak tahu, nanti kalian cek aja akunnya Dokter Oki di TikTok tuh, dia punya 2 akun kan, Dokter Oki pertama sama Dokter Oki kedua. Kalian cek aja, kalau nggak salah di Dokter Oki kedua, mungkin agak sore jam-jam 4 jam 5-an deh dia bakal live. Nah kalian kalau mau beli produknya Dokter Oki, mumpung lagi diambiarin ya, kalian jangan lupa pantengin live TikToknya. Oke, aku mau kerja dulu ya. Soalnya bulan ini aku banyak kerjaan guys. Aku memilih kerja dulu guys ya. Nanti Maret aku syuting film, sampai April aku syuting film lagi ya. Jadi mohon maaf dari lubuk hati yang terdalam kalau cepetnya, oi. Baru gak ada 5 menit. Beneran syuting kok, beneran. Coba. Hari ini aku mau ngasih promo buat semua produk aku yang ada di Shopee. Buruan karena promonya itu cuma sampai besok. Jadi siapa cepat dia dapat. Mau dapat muka kayak Nikita Mirzani yang glowing, sehat, skin barrier-nya juga bagus. Kamu langsung pesan aja, cek. SS bilang bahwa Doktif ini sudah kenal lama. Kan SS sendiri yang kenal. Nah iya bener Doktif, ngebingungin banget deh. Soalnya ini juga waktu di podcast ini kita juga bilang yang ngenalin dia ke Doktif itu Sheila Saukia. Nih gue mau nanya sama Sheila Saukia deh, Sheila, yang bener dong, lu yang ngenalin Doktif ke Nikita atau gimana? Kok mendadak bilang udah kenal nih, lihat nih. Dia ini sebetulnya tidak ada masalah. Bahkan dia sempat meminta tolong aku untuk ya kayak bantu-bantu supaya produknya tidak di-review sama yang namanya Doktif. Nah, ya karena aku kenal Doktif juga dari dia sebetulnya. Jadi nggak personal kenal bener-bener, tapi dari dia yang kenalin karena dia punya nomor teleponnya Doktif. Nah, cuman clash-nya adalah ketika dia tahu nih ada seorang waria bernama Isa Zega yang suka menghina-hina anak kecil, termasuk menghina anakku. iya kan, bener kan?
Jadi mana yang bener nih Sheila? Tolong dong dijawab. Mamski sebagai netizen penasaran juga, pengen tahu yang sebenarnya. Yang kenalin tuh siapa? Dan apakah kamu emang ngomong kalau Dokti sama Nikita udah kenal lama? Kalau emang ngomong begitu, untuk apa? Coba deh. Jujur please, jujur. Lur, rungokno berita sik lagi viral iki. Ada seorang dokter namanya. Jadi dia itu melaporkan gua kasus dugaan pemerasan dan TPPU kan. Katanya gua memeras dia. Padahal inti ceritanya adalah dia itu nyari gue. Karena gue punya salah satu produk dia yang berbahaya yang ada jarum suntiknya. Gue punya, dia tahu. Terus dia mencarilah nomor telepon gue ke teman-teman terdekat gue. Kalau misalkan dia tidak menjual barang berbahaya, skincare berbahaya, untuk apa cari Nikita Mirzani? Kalau ketemu Nikita nggak bisa silaturahmi begitu aja. Dia kan artis. Gitu. Ya. Lanjut laporannya ya, Lur. Melakukan kata-kata yang ujaran kebencian seperti si abu-abu, flexing. Komisi 9 ini bukan pengadilan, ya, bukan pengadilan. Kami fungsi kami hanya melakukan rekomendasi saja. Jadi tidak berhak mencabut atau mengusulkan mencabut. Itu nanti wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan. Iya sih, Lur. Jadi bingung dewe. Ya wes, Bah. Nah, dari kasusnya si Dokter Reza sama Ibu Nikita Mirzani, gue percaya 100% kalau gue juga jadi artis top atas, tiba-tiba ada orang pengen ketemu gue jual mahal dong. Capek-capek ngapain gue ketemu orang gue gak kenal terus free bayar dong ketemu gue. Ngobrol apa lo? Terus ada orang nyariin gue mau collab gitu, ngapain? Bayar dong, mau aja. Lo kalau udah ngasih gue duit nih, bayar gitu. Lo udah ngasih gue duit, tiba-tiba lo bilang gue pemerasan, gue timur ya. Kalau lo bilang pemerasan dari mana ya, setan? Ya udah lu yang ngasih, siapa suruh? Gue kan artis. Terus lu lapor gue di kantor polisi. Ada otak gak sih? Lu laporin gue, lu ngasih duit, terus lu ngasih gue duit, terus lu laporin gue masuk penjara gitu. Otak lu di mana, dengkul? Terus ngapain lu mau bayar gue kalau produk lu ada aman-aman aja? Emang rada-rada gila ya orang-orang sekarang ini ya. Ketemukan orang-orang ini gila-gila semua. Kalau nggak gila, pada kita terus. Halo Horas, saya advokat Dr. Toga Situmorang. Wow, ada yang mengejutkan kabar terkait Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya. Diduga telah terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Itu dikenakan terkait masalah Undang-Undang ITE. Dan kalau menelisik Undang-Undang ITE tentang pengancaman dan pemerasan, itu masuk di ranah pasal 27 Undang-Undang ITE. Nah, di dalam pasal 27 Undang-Undang ITE ini ancamannya itu hampir mencapai 6 tahun. Dan juga disangkutkan terkait pasal 45, yaitu pengancaman melalui daripada elektronik. Nah, di sini kalau kita lihat di pasal 27 dan di pasal 45 terkait pengancaman dan pemerasan melalui Undang-Undang ITE, maka kita harus melihatnya secara komprehensif, di mana kalau dibilang pemerasan itu wajib adanya pengancaman memang dimulainya, sehingga orang tersebut
merasa terancam dan juga merasa di dalam ketidakberdayaan sehingga menyerahkan sesuatu yang memang diminta oleh si yang mengancam. Namun kalau kita kaitkan dengan kasus Nikita Mirzani, apalagi disangkutkan pasal tindak pidana pencucian uang, karena kita tahu tindak pidana pencucian uang sendiri itu ancamannya nggak main-main, 20 tahun. Nah, masing-masing mempunyai argumen, baik nanti dari pihak pelapor ataupun pihak terlapor. Dan saat ini yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya ada 2 orang, satu Nikita Mirzani, NM, ataupun asistennya. Kita akan lihat nanti bagaimana kasus ini berproses, namun Polda Metro Jaya melalui penyidiknya sudah menetapkan dan sudah memasang pasal 27 dan pasal 45 terkait pengancaman dan pemerasan dan juga dikenakan pasal TPPU. Nah, untuk TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang, ini kok saya ada sedikit rancu. Karena kalau pidana pemerasan dan pengancaman itu adalah delik umum biasa. Artinya apple to apple, orang dengan orang, person dengan person. Nah, sementara kalau yang kita lihat kronologi, si korban atau si pelapor ini itu memberikan dana ada 2 kali. Pertama melalui transfer dan yang kedua dengan cara memberikan tunai. Di sini kita akan lihat benang merahnya, apakah betul diri orang tersebut diancam atau memang tidak. Karena pada awal permasalahan ini timbul, Nikita Mirzani bersuara terkait suatu kebenaran, suatu informasi agar masyarakat hati-hati dalam penggunaan satu produk tertentu. Nah, di sini yang menarik. Produk tertentu yang dikatakan Nikita Mirzani di dalam media sosial tersebut, sehingga pihak orang yang merasa tidak nyaman dengan adanya informasi terkait produk tertentu tadi menghubungi Nikita Mirzani melalui asistennya. Bahkan asisten dengan orang tersebut melakukan satu proses deal-dealan, sehingga dari hasil tersebut ada 2 peristiwa. Pertama transferan dan kedua dalam bentuk tunai. Namun terkait permasalahan ini karena sudah dilaporkan, pihak Polda juga telah mengajukan semacam pemeriksaan, pemanggilan, alat bukti, saksi dan seterusnya, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Ini akan berproses. Tersangka daripada Nikita Mirzani itu tetap kita mengedepankan ajas praduga tidak bersalah. Semoga permasalahan ini bisa segera clear dan masing-masing pihak bisa membuktikan dalil-dalilnya. Dan kalau memang Nikita Mirzani mampu untuk membuktikan tidak ada pengancaman dan tidak adanya satu permintaan uang, maka saya yakin Nikita Mirzani akan terlepas dari jerat-jerat atau sangkaan tersebut. Apalagi yang sangat riskan yaitu TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau terkait tindak pidana pencucian uang, pidana awalnya itu harus jelas maksud tujuannya itu, sehingga dana tersebut masuk dan dipergunakan dengan cara bagaimana. Ya, ini yang akan menjadi debatable. Karena ada TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang. Oke, kita tidak mau mendahului daripada otonomi yang dilakukan Polda Metro Jaya, yang dimana telah disampaikan melalui humasnya, dan kita akan lihat perkembangan apakah nanti Nikita Mirzani ke depan bisa membuktikan dalil-dalil bahwa dirinya tidak merasa memeras, tidak merasa meminta sesuatu. Bahkan kan katanya Nikita kan tidak kenal dengan orang tersebut. Yes, untuk Nikita Mirzani tetap semangat. Ini baru awal
Ini akan berproses sampai nanti di pengadilan. Ajas praduga tidak bersalah, presumption of innocence, itu wajib dikedepankan. Jangan menghakimi karena belum ada satu putusan pun vonis yang sudah ingkrah. Saya, Advokat Dr. Togas Tumorang, menyampaikan pada kesempatan ini, karena ini pasal 27 dan pasal 45 terkait Undang-Undang ITE pengancaman dan pemerasan sangat-sangat menarik. Apalagi kalau dikaitkan tindak pidana pencucian uang. Semangat untuk Nikita Mirzani. Shalom. Tuhan memberkati. Nikita Mirzani telah menjadi tersangka atas kasus pemerasan terhadap Reza Gladys. Reza Gladys itu merupakan seorang dokter kecantikan dan juga seorang pebisnis, gengs. Dia itu melaporkan Nikita Mirzani ke kepolisian dikarenakan dia merasa diperas oleh Nikita Mirzani bersama asistennya yaitu Mail. Dia merasa terancam oleh Nikita Mirzani karena diharuskan untuk mentransfer Nikita Mirzani sebesar 5 miliar rupiah agar Nikita Mirzani itu tutup mulut terhadap skincare-nya Reza Gladys. Intinya mah Reza Gladys itu nggak mau Nikita Mirzani nge-review skincare-nya dengan kata-kata yang jelek. Itu menurut Reza ya, tapi menurut Nikita Mirzani, kalau duit tersebut merupakan duit endorsement yang ditransfer oleh si Reza Gladys dikarenakan Nikita Mirzani selama setahun ke depan diharuskan untuk mereview baik produk skincare-nya Reza Gladys. Si dokter Reza ini merasa kalau dia itu diancam dan diperas, tapi kalau kata Nikita Mirzani ini merupakan duit endorse. Kalau kata Nikita Mirzani sih, mana ada orang diperas tapi mau dengan sukarela untuk mentransfer. Jadi dari segi Nikita Mirzani itu merasa bahwa dia sama sekali tidak ada unsur pengancaman. Malahan katanya si Reza Gladys, kalau udah mau setahun nih tolong kabarin ya biar gue transfer lagi gitu. Siapa yang bener ya? Tapi gini deh, kalau kita sebagai orang umum ya melihat bahwa kalau emang produk skincare Reza Gladys ini baik-baik aja, ya seharusnya dia itu tidak mentransfer uang ke Nikita Mirzani. Kalau emang dia itu merasa terancam, ya nggak sih? Ya kalau emang produk skincare Reza Gladys itu emang bagus, ya kenapa dia harus takut sama Nikita Mirzani? Kalau mau di-review, review aja. Semoga masalah ini cepat selesai, dan siapa yang jujur, itulah yang menang. Kalau menurut gue pribadi sih, kayaknya yang betul itu adalah Nikita Mirzani. Itu sih menurut gue, gimana menurut kalian? Anyway, buat kalian yang bertanya, lipstick gue tuh apa? Lipstick gue adalah dari Only You yang shade Rosette. Gue tuh terobsesi banget sama warnanya karena dia itu bisa menjadi base dari ombrean kita mau warna apapun. Dan dia itu powdery matte gitu loh, gengs. Jadi nih, kamu pakai. Dia itu nggak kelihatan glossy, tapi juga nggak kering di bibir. Dan karena dia itu ada formula matte-nya, jadi kamu pakai sekali, terus bakal tahan seharian. Yang mau lipstiknya samaan, cek ranjang kuning.